Hai guys, bagaimana? Suka nggak dengan filternya? Semoga kalian suka ya, supaya penampilan gue itu ada beda-bedanya gitu loh. Oh ya, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu happy dan selalu menemukan seseorang yang kalian pengenin. Entah lewat aplikasi, entah bertemu langsung, atau mungkin hanya sekedar dalam mimpi. Guys, kali ini gue bakal kembali share pengalaman pribadi gue, tentunya masih seputaran dunia pelangi. Gak akan jauh-jauh kok. Gue gak akan ngebahas masalah Lesti. Gue gak akan ngebahas masalah Bunda Korla, gak akan. Kok bisa-bisanya lu nyebutin dua nama itu sih? Ya emang dua nama itu sekarang lagi viral banget kan. Jujur li sih, kalau misalnya Bunda Korla itu emang mood banget buat gue ya. Kalau kalian belum tahu dia ya kebangetan sih. Guys, kali ini gue mau share pengalaman pribadi gue yang menurut gue cukup unik ya. Oh ya, sedikit disclaimer dulu ya. Gue itu kalau bikin konten seperti yang udah gue pernah bilang sebelumnya, random. Gue gak pernah beruntun gitu kan. Jadi please tolong dipahamin, karena memang gue selalu pengen nge-share something yang memang sesuai apa yang mood gue lagi pengen share gitu. Gue nggak bisa di hari ini, hari ini kelanjutan yang ini, nggak bisa. Jadi gue pengen aja gitu ya, pokoknya mengeksplor semua pengalaman gue dengan cara gue berstorytelling kayak gini. Jadi jangan heran kalau misalnya ada beberapa misalnya cerita yang kadang-kadang kepending beberapa hari atau minggu baru gue upload lagi kelanjutannya. Seperti yang di video kali ini guys. Ini kaitannya masih berhubungan dengan pengalaman gue ketika dulu gue masa sekolah, masa remaja, ketika di senior high school. Apa sih itu senior high school, Kim? Lu punya aplikasi translate nggak sih? SMA deh gitu ya. Ketika masa SMA, ketika gue bertemu dengan Indra, dengan Yogi, pasti juga kalian penasaran dong gimana kelanjutannya, karena itu pun juga berhenti kan. Cuman nanti bakal gue lanjutin kok, tenang aja. Makanya gue sangat menyuruh kalian untuk selalu nyalakan tombol loncengnya, biar apa? Biar nggak ketinggalan kalau misalnya ada the new story dari gue gitu. Entah story tentang gue sama mereka, atau mungkin pengalaman gue yang lain, atau mungkin yang terbaru banget. So, nyalakan tombol loncengnya ya. Kali ini gue masih akan nge-share tentang pengalaman gue bertemu dengan cowok pelangi yang masih ada kaitannya sama lingkup sekolah, tapi bukan lagi di sekolah. Terus kayak gimana tuh, Kim? Jadi gue menemukan sosok yang bisa dibilang kakak kelas gue. Ketika gue kelas 1, dia kelas 3. Langsung loncat gitu ya. Dan dia itu kondisinya ketika gue kelas 1 itu dia salah seorang ketua OSIS. Ketua OSIS loh. Ketua OSIS, bayangin. Ketua OSIS di sebuah sekolah yang terbilang sangat keren, dimana waktu itu dia sangat punya karisma yang kalau misalnya ngelihat dia tuh semua cewek pasti pada suka. Cuman sayangnya sekolah gue waktu itu sih kebanyakan cowok-cowok ya. Dan gue ini nih termasuk juniornya dia yang sangat mengidolakannya diam-diam. Jujur li juga gue gak pernah satu kesempatan pun ngobrol sama dia, karena ya emang jauh banget ya bedanya gitu. Dia kelas 3, gue kelas 1, dan dia tuh gak pernah tinggal di asrama, which is tinggal di kos-kosan gitu. Tapi memang dia juga orang Sunda sama kayak gue. Itu sih, sumpah kalau misalnya ketika ngelihat dia, imajinasi gue selalu berjalan gitu loh. Mukanya yang Chinese, kayak orang Cina gitu, putih. Terus dia hobinya nge-gym, badannya keren. Kalau tinggi sih nggak terlalu tinggi banget ya, pas gitu lah, 168an gitu deh pokoknya. Dan gue tuh suka banget sama dia, suka banget. Jujur li gitu ya, kayak gue tuh berimajinasi lagi kalau misalnya andai aja dia tahu ya kalau gue sangat kagum sama dia. Dan kalau kagumnya gue itu sekedar, bukan cuma sekedar kagum doang gitu, mungkin dia bakal langsung gitu ya. Karena
ya mungkin dia bakalan kayak nggak nyangka aja kenapa ada sosok cowok yang menyukai dia kayak gue gini gitu kan. Ya itu sih di pikiran gue kayak gitu ya. Ya sudah tuh akhirnya gue selama ketika melihat dia tiap hari sekolah, karena kelas 3 itu selalu diuruskan dengan urusan ujian nasional, jadi gue melihat dia hanya beberapa kali doang. Zaman dulu zamannya pengayaan gitu kan, kalau misalnya persiapan buat UN. Jadi ya kalau misalnya ngelihat dia itu kayak ya sekedarnya aja gitu. Sampai pada akhirnya ujian nasional pun juga tiba. Mungkin karena emang faktornya dia juga udah mau pensiun dari ketua OSIS, udah digantikan sama kelas 2, dan dia pun juga jarang sekolah. Ya sudah, berlalu lah gitu. Intinya gue sangat mengidolakan dia banget guys, intinya ya. Sampai saatnya perpisahan dan akhirnya berpisah. Setelah kayak gitu gue nggak tahu lagi gimana kabarnya dia, gue nggak pernah lagi tahu di mana dia berada. Yang jelas dia sudah out from school dan gue naik kelas 2. Oke, setelah kayak gitu, singkat cerita, bertahun-tahun lamanya, seiring waktu berjalan, dari tahun ke tahun, mungkin sampai belasan tahun lamanya gitulah pokoknya. Sampai pada akhirnya gue pulang dari Jepang, Korea Selatan, sampai gue sudah dengan jiwa gue yang sangat melanglang buana banyak pengalaman di dunia pelangi dari zaman baheula sampai sekarang, udah bermacam-macam gue lalui, udah bermacam-macam gue dapetin, sudah hilang sirna tentang masalah dia gitu ya. Ya emang udah hilang gitu karena udah tergantikan dengan yang lain. Udah gue ketemu sama si A, si B, si C, ya udah lupa aja dia gitu kan. Itu cuma jadi masa lalu doang lah gitu ya. Ada satu momen dimana gue yang gak pernah gue lupakan sampai saat ini. Gue waktu tahun 2015 lagi main ke Bandung, ke PPJ. Lagi main ke Bandung. Terus waktu zaman itu aplikasi pelangi yang masih sangat populer banget tuh Grindr ya. Gue buka Grindr dong. Ketika buka Grindr, gue sumpah demi Tuhan sangat kaget banget guys. Ada satu akun dan pakai foto profilnya itu gue kayak kenal gitu. Setelah gue zoom, sebut aja namanya Andri ya. Ini kan Kak Andri yang dulu ketua OSIS bukan sih gitu ya. Oh iya loh. Kayaknya sih ini mungkin mukanya mirip doang deh gitu ya. Ya udahlah gitu. Gue lupakan lagi. Tapi gue penasaran dia lagi online gitu kan. Tapi kok kayak iya ya. Waktu itu dia pakai baju warna merah dengan postur badannya yang makin gempal gitu. Dan dia muncul di Grindr. Gue kaget dong. Kayaknya gak mungkin deh. Dia setahu gue cowok strike. Setahu gue dia bukan cowok pelangi. Kok ada nongol di aplikasi Grindr gitu. Apa mungkin ini orang iseng gitu kan guys. Jadi gue kayak tapi gue penasaran deh. Coba gue chat deh gitu kan. Gue chat dong. Hai, salam kenal gitu. Terus ketika tak lama kemudian dia pun ngebalas. Itu kondisinya gue lagi di PPJ, lagi makan di tempat makan di salah satu restoran di sana gitu ya. Tiba-tiba dia langsung ngerespon, hai salam kenal juga katanya. Hah, ngebalas gitu kan. By the way saya di mana nih gitu kan. Aku di Bandung di satu lokasi lah gitu ya, disebutin. Oh gitu, maaf, make sure aja nih fotonya asli. Ya asli lah, masa palsu katanya gitu kan. Wow, sana gue kayak ini mimpi apa gimana gitu. Apa emang mungkin mirip aja kali ya. Ya udahlah, zamannya masih BBM, belum WA. Boleh minta pin BBM-nya nggak? Dikirim, dikasih lah gue pin BBM-nya. Kita pindah dong ke BBM, invite, diterima, chattingan lah, akrab lah, ramah lah. Dari sana kita pun kayak deket gitu loh. Sampai gue pun nanya kalau misalnya role-nya apa segala macam, dia sebutin kalau dia seorang top. Sampai waktu itu sempet dia kayak ngupload status di BBM-nya itu, dia upload sosial medianya dan dia itu lagi sama salah seorang cowok, entah mungkin om atau siapa gitu ya, gue nggak tahu. Dan gue sih yakin kayaknya dia mungkin ya pacarnya gitu.
Tapi gue ya kayak gue shock gitu. Bukan Kak Jill lo yang shock ya, gue shock. Hai dari Kak Jill gitu ya. Gue langsung stalking IG-nya. Hah, serius ini? Gue nggak mimpikan gitu. Dan terus gue tuh kayak penasaran gitu. Gue pun chattingan terus karena waktu itu di Bandung gue lagi staycation juga. Zaman dulu belum kayak sekarang banyak aplikasi online booking gitu ya. Sampai pada akhirnya gue pun penasaran, boleh nggak aku ketemu sama AA gitu kan. Oh, boleh katanya, sini aja main ke kosan aku. Nah itu poinnya guys. Dari sanalah gue kayak challenging banget buat gue gitu ya. Gimana caranya gue harus ketemu sama dia, make sure. Tapi gue nggak akan pernah sebutin kalau dulunya dia siapa, sekolah di mana, karena itu mungkin bagian dari masa lalu dan juga privacy. So buat apa juga gue menceritakan masa lalu gitu kan. Yang penting sekarang gue taunya lo adalah cowok pelangi kayak gue gitu kan. Hitung-hitung kayak bener-bener apa namanya, apa sih namanya tuh, kayak melepas semua rasa kepenasaran gue gitu. Ya sudah, karena waktu itu gue masih semalam lagi nginep di Bandung, gue pun akhirnya putusin buat nemuin dia. Kenapa lo nggak ngajakin dia ke hotel? Karena gue pengen make sure juga apakah bener tempatnya di sana gitu. Hitung-hitung kayak gue tuh ya mencari tahu juga gitu kan. Ya sudah, akhirnya gue berangkat sore-sore ke tempat di mana dia stay di salah satu lokasi di kota Bandung. Singkat cerita, nyampe lah gue di sana. Langsung BBM dong, udah nyampe nih. Terus dia keluar dengan sangat kalemnya, rambutnya yang cepak-cepak masih sama kayak dulu, dan itu pure, itu dia. Gue yakin 99,99% kalau itu adalah kakak kelas gue yang waktu dulu jadi ketua OSIS, Kak Andri. Dan gue kayak gimana ya? Ya gue nggak mungkin dong, Kak Andri gitu kan, hai Kak, aku dulu ada kelas lo gitu kan, nggak mungkin dong gitu. Nanti ya takutnya dia pada kayak shock, cukup Kak Jill yang shock gitu kan. Gue nggak mau kayak gitu guys, makanya gue tuh kayak menyimpan aja deh sebuah rahasia ini gitu kan. Sini masuk katanya. Ya udah, gue dibawa masuk, dan pas nyampe di kosannya itu ternyata wow, kosannya terbilang sangat simple, satu petak, ada kamar mandi, tapi rapih banget, dan semuanya itu tentang ornamen dia. Dan ada satu yang meyakinkan gue kalau emang dia benar-benar kakak kelas gue ketika waktu dulu sekolah, dan dia adalah ketua OSIS itu kan. Ada satu foto dia pakai seragam, dan itu udah nggak mungkin lagi salah, itu udah valid, no debat. Itu guys orangnya, sumpah. Ini nggak tahu deh, ini semesta ini ngasih sebuah kejutan apa sih buat gue gitu. Apakah berbelas tahun gue selalu berimajinasi membayangkan kayak law of attraction-nya itu baru kejadian di tahun 2015 apa gimana gitu ya, gue nggak tahu. Yang jelas gue kayak dikabulkan gitu bertemu dengan dia, dan ternyata dia adalah salah seorang cowok pelangi juga guys. Ya sudah, setelah kayak gitu kita ngobrol-ngobrol, salam kenal gitu kan, kenalan, dan dia ramah banget. Dia tanya gue orang mana, terus dia nanya role-nya gue apa. Ya karena berhubung gue datang ke tempatnya dia, jadi gue mau nggak mau harus ikutin aturan yang dia mau. Terus Kim, lu ngapain aja? Jujur li ya, dari awal sampai setengah jaman, hampir 40 menit lewat gitulah, kita ngobrol kayak yang biasa-biasa aja sih tentang dunia pelangi. Kita nggak ada yang saling gimana-gimana gitu ya. Cuma ketika waktu itu entah kenapa, mungkin karena emang terbawa suasana, kalau jujur ya gue dari awal ketemu sudah sangat deg-degan banget. Tapi kalau dia sih nggak tahu kayak gimana gitu ya ngeliat gue. Karena perbandingannya itu kalau misalnya badannya gue itu 2015 masih sangat gemuk, tidak seperti yang kalian lihat di sosial media gue yang punya roti sobek, six pack segala macem.
dan dia ternyata makin berisi, makin gempal, keren, dan makin cakep dan terawat gitu ya. Gue minder sih jujur Li, ya gue sih gak ngarepin misalnya ada something yang terjadi di antara kita lah, karena pasti selera dia kan tinggi gitu ya, gak mungkin juga gitu kan. Seorang gue zaman sekolah aja gue cukup memandangi dia doang, berimajinasi gitu, apalagi sekarang dia yang sudah kayak gini gitu. Ya sudahlah gitu. Tapi semua itu bener-bener terbantahkan ketika tiba-tiba dia memulai sesuatu aksi yang di luar dugaan gue. Kondisinya karena emang kosannya itu kan emang terbilang sangat sempit, tapi enggak ya, dia punya tempat tidur yang langsung nempel ke lantai gitu. Kita duduk di bawah, tiba-tiba dia bergeser, entah kenapa gue kayak agak perasaan gak enak nih gitu, dia bergeser kayak gini gitu. Dan ternyata gue cukup kaget ketika tiba-tiba gue digini nih. Setelah kayak gitu ya, terus gimana perasaan lu Kim? Gue kayak gini, awalnya gini ya, ya udah langsung gue memejamkan mata. Ya sudah, beraksi dari sana kita. Pertama kalinya itu guys, itu kayak oh my god, ini idola gue ketika zaman dulu gue sekolah gitu. Ketemu dengan suasana seperti ini kayak impossible banget, apalagi gue menemukan dia di Bandung yang kondisinya tuh kayak gue tuh nggak tahu ini semesta tuh kayak baik banget sama gue gitu ya. Gue udah nggak kepikiran dia, malah dengan jam terbang gue yang di dunia pelangi, menemukan dia kayaknya udah nggak mungkin. Bahkan gue nggak pernah kepikiran lagi dia. Berkat aplikasi itu aja, dan karena emang lagi di Bandung kebetulan, gue akhirnya menemukan dia lagi. Ya sudah tuh, setelah kayak gitu ternyata dia sangat suka mungkin sama gue, atau mungkin karena emang terpaksa, gue nggak tahu. Yang jelas dia sangat enjoy. Kalau gue sih ya gak usah ditanya segimana enjoynya, banget. Itu sebuah impian gue banget, dan selama ini yang gue inginkan ketika zaman sekolah itu terjadi, terwujud saat itu. Ya sudah, karena udah begitu mah gak ada lagi hal yang harus gue jaga jarak, tahan, gak mungkin dong. Ya gue pun langsung ya udah aja biasa ngalir gitu. Setelah kayak gitu ya lanjutlah kita tanpa kendali apapun, tanpa sebuah hal yang kayak misalnya harus begini harus begitu, semuanya ngalir apa adanya, natural. Pemanasan pun tidak bisa kita hindari, dan finally ya kita pun pemanasan guys. Yang awalnya kita begini kondisinya, tak lama kemudian kita pun langsung sudah dalam keadaan yang sama-sama tanpa bayangin. Coba kalau buat gue sih kayak oh my god, jadi selama aku zaman dulu sekolah tuh gue hanya menangin badan dia yang keren karena nge-gym pakai seragam, tapi waktu itu gue lihat banget kayak gimana body dia yang sebenarnya. Dan itu jaraknya sama gue sudah sangat tidak lagi ada jarak gitu. Ya gimana sih ya, kayak gitu lah pokoknya. Itu sampai kayak gue mikir, oh my god, gue tuh kayak beruntung banget ya Tuhan, thank you banget atas apapun yang memang sudah dikasih sama gue, bisa bertemu dengan dia lagi. Bahkan ketika gue udah gak pernah ingat dia lagi gitu loh. Ya sudah, ketika kita lanjut ke pemanasan pun ya semuanya sangat enjoy, happy. Dia sangat menyukainya, gue pun apalagi. Sampai gue pun akhirnya bisa melihat, oh ternyata begitu toh gitu ya. Yang selama ini gue penasaran juga. Ya oke lah, cuman gue sih kayak ya oke lah gede. Ya tapi karena gue nya udah dari awalnya sangat apa ya namanya,
step by stepnya sudah sangat terbentuk dengan sedemikian rupa. Jadi gue itu kayak ya udahlah, mau sebesar apapun gue akan hadepin gitu kan. Karena gue gak nyangka banget juga sih, kok bisa ya dia punya yang seukuran itu gitu loh. Itu sih, sampai pada akhirnya ketika sudah pemanasan, gue pun langsung begitu. Itu pertama kalinya gue kayak, oh my god, this is my dream come true banget. I never imagine, gue nggak pernah membayangkan sebelumnya. Ya sudah, gue pun langsung gercep dong. Dan kalau misalnya kalian nanya gimana rasanya, jangan nanya lagi deh. Gak usah nanya gimana rasanya, gak usah nanya kayak gimana feelnya. Semuanya campur aduk, pokoknya gue happy, seneng. Karena mungkin memang suasana sudah sangat kondusif. Gue pun juga udah bukan cukup ya, malah lebih kayak happy banget tanpa disadari. Hal yang gue inginkan pun asik terjadilah. Kita do something yang sama-sama kita inginkan, khususnya yang gue inginkan banget, yang gue inginkan. Oh my god, kita ngelakuinnya guys. Itu unbelievable. Feelnya gimana Kim? Happy banget, enjoy banget, dan suka banget. Pokoknya ya gue sih gak mentingin masalah kayak berapa lama atau berapa cepet. Yang penting gue berhasil aja. Finally gue sama dia do something yang memang gue inginkan itu. Meskipun memang tidak banyak hal yang kayak gimana-gimana, tapi akhirnya gue dari awal sampai misalnya gue sampai akhir, gue ngelakuinnya bener-bener semuanya ngalir natural, sama-sama suka, dan diakhiri dengan sebuah keadaan dimana sama-sama happy dan tuntas. Setelah kayak gitu ya beres dong. Ketika udah sama-sama tuntas, karena gue pun juga tuntas, dia pun tuntas, beres. Ya udah, ketika suasana kembali seperti semula nih, singkat cerita, kita ngobrol lagi. Sampai video ini dibuat, gue belum pernah memberikan tahu atau ngasih tahu ke dia kalau misalnya gue ini adalah di kelasnya dia ketika zaman dulu sekolah. Intinya gue sangat happy banget. Setelah kayak gitu gimana ya? Udah, gue balik ke hotel dong, karena gak mungkin dong gue lama-lama juga. Karena intinya juga cuma nih sekedar ketemuan fun gitu, ya udah gitu. Setelah kayak gitu gue balik ke hotel dengan perasaan yang happy banget. Gue nggak langsung balik ke hotel, gue mampir dulu di Ciwok. Kenapa dia nggak ikut aja Kim? Karena dia waktu itu mau nge-gym, jadi dia nggak ikut. Makanya kita nggak bisa bareng lagi gitu. Cuman ini kejadian yang super duper TikTok kajil kali ya, yang super duper luar biasa, amazing banget buat gue guys, amazing banget. Gue sampai kayak ternyata di dunia ini gak ada yang gak mungkin gitu. Ketika semesta udah berbicara, ketika hal yang udah bertahun-tahun lamanya kita sangka, kita pikir gak akan kejadian, malah terjadi juga gitu. Ya pokoknya gue di sini kayak sebuah keajaiban gitu loh guys. Ya intinya sih gue happy dan sangat luar biasa happy. Oke guys, semoga terhibur ya dengan cerita gue kali ini. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya, karena gue pastinya bakal selalu update tentang masalah cerita pengalaman pribadi gue selama mengarungi dunia pelangi. Thank you for watching, and sampai jumpa.